Rekan Dakta pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Dakta ini yang ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat Bekasi Timur. Sudah hadir narasumber kita, Ibu Camat Bekasi Timur, Ibu Fitri Widiati ya. Assalamualaikum Bu Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ulfi dan seluruh rekan-rekan Dakta. Selamat siang. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat. Ibu nggak sendiri ya, bawa para lurahnya nih ya. Bawa rombongan. Bawa rombongan ya. Bawa rombongan, Masya Allah. Jadi kita akan lebih dekat lagi dengan Bekasi Timur. Meskipun Dakta ini di Bekasi Timur, tapi belum kenal juga dengan Bekasi Timur yang lain ya Bu ya. Siap. Baik, nanti rekan Dakta bisa bergabung melalui Instagram kami di @radiodakta atau bisa WhatsApp di 081511107107. Ini juga kami membuka kolom komentar juga di Instagram kami, sudah ada nih Bu, nanti kita bahas satu persatu ya. Baik. Sekarang kita mengenal lebih jauh terkait dengan Bekasi Timur ya. Tentu banyak juga kegiatan-kegiatan dan apa Bu yang menjadi konsen saat ini dari Kecamatan Bekasi Timur? Silakan. Terima kasih Mbak Ulfi dan seluruh rekan-rekan Dakta. Ini kebetulan saya Fitri Widiati, Camat Bekasi Timur, beserta seluruh jajaran lurah di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur hadir. Ibu Lurah Bekasi Jaya, Bapak Lurah Duren Jaya, kemudian Ibu Lurah Aren Jaya dan Ibu Lurah Margahayu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak hari ini kami diundang ke Dakta untuk bisa berdiskusi, kemudian bisa melayani masyarakat, wabil khusus kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur. Saat ini masuk di dalam bulan Agustus, tentunya kita ada himbauan dari Wali Kota Bekasi untuk kegiatan berbagai macam kegiatan dalam rangkaian memeriahkan HUT RI yang ke-80, baik di tingkat Kecamatan Bekasi Timur maupun di tingkat Kota Bekasi ya. Jadi ini kita harus ingatkan dulu, rekan-rekan Dakta udah pasang bendera belum nih sama umbul-umbul ya. Nanti dilihatin sama lurah-lurahnya nih ya. Karena itu juga menjadi bahan evaluasi kita ya dalam rangkaian HUT RI ini untuk memeriahkan kegiatan HUT RI. Dan kegiatan-kegiatan yang lain mungkin banyak sekali ya dalam rangkaian HUT RI ini. Di antaranya seperti biasa Kecamatan Bekasi Timur akan melaksanakan pengibaran bendera merah putih upacara ya, yang seperti tahun-tahun sebelumnya kami laksanakan di lapangan multiguna. Silakan kepada seluruh warga masyarakat yang ingin bergabung dengan kami, dengan Paskibra dari GPM School ya, dan paduan suaranya dari SMA Negeri 1 Bekasi. Dan di tanggal 15 Agustus kami juga akan melaksanakan Lamar Si Eneng Anniversary, bahwa kami di Kecamatan Bekasi Timur ini setiap Jumat malam Sabtu kami memang melaksanakan extended service, yaitu pelayanan di luar jam kerja ya. Jadi jam 16 sampai dengan jam 20 itu kami melaksanakan kegiatan pelayanan. Nah, di tahun ini kebetulan masuk di tahun keempat. Jadi kita ini kan ya, kita rayakan. Nah, itu ada pelayanan-pelayanan SIM, STNK, paspor, kemudian administrasi kependudukan dan lain sebagainya ya. Dan dilanjut di tanggal 23 Agustus kita akan laksanakan Festival Budaya Patriot Kecamatan Bekasi Timur. Kita akan ada pawai ya, pawai budaya yang melibatkan seluruh masyarakat, dikoordinir oleh para lurah. Mudah-mudahan warga Kecamatan Bekasi Timur dapat memeriahkan. Baik. Dan juga ada capaian-capaian memang sudah dilakukan ya oleh Bekasi Timur. Apa saja itu Bu Camat? Capaian ini kita patut berbangga ya. Kecamatan Bekasi Timur ini kita merupakan kecamatan terbaik pertama tingkat Provinsi Jawa Barat ya. Dan dalam hal ini mungkin banyak inovasi-inovasi yang juga kita luncurkan dalam hal untuk melayani warga masyarakat. Nah, capaian-capaian selanjutnya mungkin prestasi-prestasi ya, alhamdulillah masih menjadi kecamatan terinovatif tingkat Kota Bekasi. Kemarin kebetulan kita masih
bertahan di peringkat pertama, tingkat Kota Bekasi. Banyak sebenarnya pencapaiannya nanti agak lama. Banyak ya, jadi ini juga istilahnya kerjasama juga dengan masyarakat Kecamatan Bekasi Timur ya, tentunya sudah istilahnya Bu Camat nggak sendiri ya? Iya, alhamdulillah kami juga dalam bekerja disupport oleh para lurah ya di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur. Warga Bekasi Timur ini sangat luar biasa, padat penduduk. Kita sampai dengan sekarang ini, sampai dengan di bulan ini jumlah penduduk kita sudah 275.000 sekian ya. Kemudian terdiri dari 4 kelurahan dan semua pencapaian di tingkat Kecamatan Bekasi Timur ini tentunya berkat sinergi kolaborasi antara pemerintah dengan warga masyarakat yang ada di Bekasi Timur. Baik, tadi Bu kan ada juga pelayanan kepada masyarakat dalam hal dokumen, gak hanya di hari kerja tetapi di jam kerja ya. Nah, untuk antusiasme masyarakatnya ini seperti apa Bu? Apakah kayaknya terbantu banget gitu ya? Iya. Ya, alhamdulillah kita melaksanakan pelayanan di luar jam kerja ini kan berbagai macam inovasi yang ada di Kecamatan Bekasi Timur tentunya karena adanya permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian kami, pemerintah ini berupaya secara maksimal melakukan pelayanan kepada masyarakat ya. Kenapa sih Bu Camat kita ini nggak bisa hadir pada jam kerja, misalnya begitu ya. Nah, kegiatan Lamar Si Eneng ini pelayanan malam dan pasar rakyat usaha mikro kecil menengah kami gagas di tahun 2021 dengan harapan kita juga dapat melayani masyarakat yang tidak bisa hadir pada saat jam kerja. Jadi beberapa waktu lalu itu ada anak-anak sekolah yang nggak bisa melakukan pelayanan melakukan perekaman KTP elektronik di jam sekolah karena memang mereka sekolah di siangnya, malamnya kita bisa melakukan perekaman. Baik, jadi memudahkan juga ya semuanya ya. Iya, pasti memudahkan. Baik, untuk pelayanan apa lagi Bu yang ada di Kecamatan Bekasi Timur? Pelayanan dimulai dari tingkat kelurahan tentunya ya. Di kecamatan itu ada pelayanan administrasi kependudukan, pembuatan KTP KK, akte kelahiran, akte kematian. Nah, ini di Kota Bekasi, alhamdulillahnya semua kelurahan bisa melakukan perekaman KTP, pencetakan KTP, pencetakan KK dan sebagainya. Jadi mulai tahun 2024 sudah 1 tahun yang lalu ya, sepertinya nggak semua kabupaten kota yang seperti kita. Nah, Pak Wali Kota menginginkan bagaimana pelayanan bisa langsung mendekati kepada masyarakat. Jadi masyarakat kita ini bisa langsung mengurus KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian ini bisa di kelurahan. Jadi nggak perlu ke kecamatan, nggak perlu ke dinas kependudukan atau ke MPP ya. Iya, benar. Jadi di kelurahan itu bisa langsung dilakukan perekaman, kemudian pencetakan. Jadi sampai dengan di tingkat kelurahan itu ada petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang ditugaskan di semua kelurahan yang ada di Kota Bekasi. Baik. Ataukah juga ada pamor ya? Ada pamor, betul. Yang keliling-keliling ya istilahnya ke setiap RW ya? Iya, betul Mbak Ulfi. Jadi pamor itu kita punya pamor, kita kan di Kecamatan Bekasi Timur ini ada 83 RW. Tapi kita punya pamor ini lebih dari 100 orang. Jadi ada beberapa RW yang pamornya itu ada 3 orang ya. Harapan kita, pamor ini kan apa sih pamor itu ya? Pamor itu adalah petugas pantau dan monitoring. Nah, mereka ini adalah merupakan aparatur sipil negara juga di bawah Kecamatan Bekasi Timur yang secara langsung ditugaskan di RW untuk langsung dapat melayani masyarakat. Baik, jadi jemput bola ya masyarakat. Betul. Kayak kalau ke kelurahan jauh, kecamatan jauh, apalagi ke dinas ya. Betul. Baik. Dan tentunya kami mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 081511107107. Biasanya juga masyarakat juga ada keluhan-keluhan ya Bu. Nanti kita tanggapi dan mungkin bisa dicarikan solusi. Kita
Kecamatan Bekasi Timur bisa bergabung bersama kami di 0815111007. Bu Camat, ini ada rekan yang sudah bergabung melalui Instagram, ada Wagi untuk Bekasi. Izin Bu Camat, saya sebagai RT, kenapa sih hanya jadi penonton aja? Kenapa saya nggak dapat bansos? Seharusnya pengurus juga dapat dong Bu, beras tiap bulannya. Kayaknya pengen banget ya. Silakan. Ya. Terima kasih dari Bang Wage ya. Kalau yang mendapatkan bansos tentunya ada kriterianya. Ada yang namanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang kita singkat menjadi DTSEN ya, DTSN. Yang dulunya DTKS itu sudah dilakukan assessment kemudian oleh PSM dan PKH ya. Sampai dengan diperoleh ada desil 1 sampai dengan desil 10. Nah, desil 1 itu mulai dari masyarakat dengan kemiskinan ekstrim sampai dengan desil 10 itu masyarakat dengan ekonomi yang menengah ke atas. Yang berhak mendapatkan bansos adalah mereka yang ada di desil 1 sampai dengan desil 4 ya. Jadi kalau pengurus RT RW-nya dia berada di desil 10 ya, sebagai masyarakat yang dengan ekonomi menengah ke atas, tentunya dia tidak mendapatkan bansos ya. Jadi karena bansos ini adalah merupakan anggaran dari APBN dan APBD ya, tentunya semua harus dipertanggungjawabkan. Ya. Oke, ya berarti nonton aja ya Pak ya. Tapi jangan ditariki setiap ada yang dapat beras. Ya boleh lah buat RT ya. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti dilaporin sama Bu Camat ya Pak Wagi ya. Baik, silakan rekan Dakta lainnya dapat bergabung di Instagram atau bisa WhatsApp di 0815111007. Bu Camat, bagaimana dari kecamatan sendiri untuk bisa menangani ataupun bisa mengakomodasi segala keluhan dan laporan dari masyarakat di Bekasi Timur ini? Ya, jadi kami ini Kecamatan Bekasi Timur, kita punya beberapa kanal pengaduan ya, diantaranya juga yang sekarang sedang in banget ya kaitan dengan IG ini. Ya. Nah, IG Kecamatan Bekasi Timur ini alhamdulillah yang tergabung ini sudah sekitar 7.000 kalau tidak salah ya. Followersnya itu 7.000 dan masyarakat sekarang dapat dengan mudah langsung DM Instagram. Yang paling mudah sekali ya, DM Instagram untuk selanjutnya kita tindak lanjuti berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat. Selain DM Instagram, kami juga memiliki nomor telepon seperti call centernya Kecamatan Bekasi Timur. Makanya beberapa waktu mungkin kita juga pernah share flyer di Instagram. Apabila ada pungli yang ada di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur, segera laporkan DM Instagram atau nomor telepon yang sudah kami cantumkan. Selain itu juga ada yang namanya Span Lapor. Nah, ini juga dikelola oleh Kementerian PAN ya, Kementerian PAN RB. Selanjutnya diturunkan ke kabupaten kota, kemudian ke kecamatan yang dituju. Itu juga dikelola oleh admin ya. Kami juga ingin berupaya bagaimana setiap permasalahan dapat kami selesaikan dengan baik, tentunya atas bimbingan dari pimpinan Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Wakil Wali Kota Bekasi ya. Banyak juga warga masyarakat yang DM-nya ke Pak Wali. Ini langsung ya, langsung ke Pak Wali karena beliau kan aktif juga ya di media sosial. Kemudian Pak Wali melanjutkan ke kami yang ada di kecamatan. Tapi kalau secara struktural bagusan ke kecamatan dulu langsung ke Pak Wali, biasanya kan orang ya mungkin karena sering lihat postingan Pak Wali langsung aja ke Pak Wali ya. Sebenarnya bagusnya ke kecamatan dulu ya. Pada saat mungkin tidak dapat diselesaikan oleh kecamatan, baru di tingkat yang lebih atas lagi.
Baik. Dan kalau lihat di Instagramnya juga sudah aktif ya, istilahnya aktif setiap kegiatan pasti akan diposting dan masyarakat bisa lihat ya Bu ya. Bisa melihat bukan hanya kecamatannya saja, tetapi camatnya juga monitor terus. Begitu juga para lurahnya ya yang ada di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur. Baik, dan ini juga ada berbagai lomba yang memang sudah diikuti. Ada lomba Kampung Tangguh ya. Betul. Ini seperti apa Bu Kampung Tangguh ini di Bekasi Timur? Lomba Kampung Tangguh kami laksanakan mungkin di kecamatan lain di tahun ini tidak melaksanakan ya. Kami alhamdulillah Kecamatan Bekasi Timur ini melaksanakan lomba Kampung Tangguh. Itu ada beberapa indikator yang kami nilai diikuti oleh semua kelurahan yang ada di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur. Di antaranya dari aspek kesehatan ya, kita nilai dari aspek kesehatan beberapa subindikatornya ada. Kemudian dari aspek keamanan dan ketertiban, kemudian aspek ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan, ada juga kami nilainya di aspek lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup dan aspek penanggulangan bencana. Nah, ini juga para lurah punya jagoannya masing-masing nih. Yang disebut Kampung Tangguh itu adalah satu RW yang bisa mengakomodir dan selama ini mungkin mereka sudah kerja dengan baik ya, dan kami pemerintah kecamatan mengapresiasi warga masyarakat. Kita adakan lomba Kampung Tangguh, itu hadiahnya juga keren loh Mbak Ulfi ya. Hadiahnya itu yang pertama 5 juta rupiah, yang kedua 4 juta rupiah, dan yang ketiga 3 juta rupiah ya, 3 juta rupiah. Oke, baik. Jadi seluruh aspeknya ya. Iya, banyak yang dinilai. Dan ini untuk kan sudah dilombakan ya. Betul. Itu pengumumannya belum. Pengumumannya belum ya. Pengumumannya belum. Belum. Kan istilahnya bukan hanya untuk dilombakan saja ya, tapi kan untuk kehidupan juga memang harus seperti itu ya, Bu ya. Betul. Makanya begini, kami ini mencoba untuk mengapresiasi masyarakat atau RW, pengurus RW yang sudah bekerja dengan baik, karena aspek-aspek tadi ini adalah merupakan tolak ukur keberhasilan para pengurus RW dalam melayani masyarakatnya. Ya, jadi kami nyatakan pada saat semua aspek terpenuhi itu dapat dikatakan kampung tangguh. Jadi dia bisa dari aspek kesehatannya, dia bisa mandiri, kemudian dari aspek pengelolaan lingkungan hidupnya, dari aspek keamanan ketertibannya. Jadi semua masyarakat bahu-membahu untuk bagaimana bisa menjadikan kampungnya atau RW-nya itu menjadi RW yang tangguh, kampung yang tangguh. Gitu. Baik. Bu, kalau untuk keamanan dan ketertiban, waktu kan di awal-awal kan Kang Deddy nih ya, ada jam malam dan sebagainya. Bagaimana untuk mengkondusifkan di Bekasi Timur ini? Iya, itu juga pada saat ada surat edaran dari gubernur ya, kami bersama 3 pilar, Camat, Kapolsek dengan dan Ramil ya, melakukan apel bersama dan melakukan sidak kepada lokasi-lokasi wilayah Kecamatan Bekasi Timur. Ini kebetulan wilayah kita ini kan banyak sarana pendidikan ya, apalagi di sekitaran Agus Salim. Kami juga melakukan penyisiran bersama 3 pilar, Lurah bersama Babinsa, Babin Kamtipmas, Linmas ya, dibantu Linmas, kami melakukan penyisiran masyarakat atau anak-anak usia sekolah yang masih berada di luar di atas jam 9. Nah, itu juga saya juga memberikan penekanan kepada teman-teman lurah. Pada saat kita melakukan sidaknya, ini bukan sidak ini loh, maksudnya ini anak-anak sekolah yang nggak boleh dikerasin juga gitu ya. Jadi pada saat dilakukan peneguran nggak yang kamu gitu, nggak. Jadi pada saat dilakukan peneguran secara kita merupakan pengayom masyarakat, kita melakukan penegurannya juga secara humanis ya. Ayo anak-anak pulang karena ini sudah di atas jam 9. Karena edaran dari Gubernur Jabar di atas jam 9 anak-anak usia sekolah harus di rumah gitu. Baik, sampai sekarang juga masih ya Bu ya? Masih dilakukan. Tapi banyak yang bandel-bandel nggak sih Bu? Dibilangin balik lagi gitu. Ada beberapa juga gitu ya, tapi ya dengan mungkin kebersamaan dan sosialisasi kepada masyarakat, akhirnya orang tua juga bisa memberikan nasihat kepada anak-anaknya bahwa jam 9 itu harus sudah di rumah. Baik.
Tapi kalau yang paling rawan di mana sih Bu, Bekasi Timur? Kita Kecamatan Bekasi Timur ini ada beberapa mungkin yang titik-titik rawan ya, titik-titik tawuran juga masih kita temukan. Makanya dengan programnya Pak Gubernur ini meminimalisir harapannya, meminimalisir angka tawuran yang ada di lingkungan kita ya. Jadi ada beberapa titik-titik memang kita kan banyak kafe-kafe ya. Nah itu tentunya anak-anak itu biasanya kerja kelompok ya di kafe gitu ya. Kemudian juga biasanya di atas jam 9 mereka juga masih berada di sana gitu. Jadi kami mencoba untuk memberikan pengertian kepada mereka. Di jam-jam belajar juga ada beberapa laporan masyarakat masih ada anak-anak yang nongkrong-nongkrong. Nah itu juga kita akhirnya seperti contohnya kemarin Bu Lurah ya melakukan sidak juga di tempat-tempat yang makanya kita perlu sebenarnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi-informasi. Kita aja yang bergerak, masyarakat memberikan informasi. Bu Camat, di sini ada anak-anak nongkrong nih, padahal masih jam sekolah. Nah, kita datang. Bu Camat, ini ada ini, kita datang gitu. Jadi, saya ucapkan banyak terima kasih masyarakat yang sudah berperan serta ya untuk bisa kita membuat Kecamatan Bekasi Timur ini lebih baik lagi. Baik, jadi laporan masyarakat yang ditunggu ya. Iya, alhamdulillah. Kepada Lurah juga nggak apa-apa ya, nanti bisa langsung diatensikan ya. Baik, jadi ya memang bagus juga sih ada himbauan dari Gubernur ya. Justru membantu ya. Membantu sekali. Baik, silakan rekan Dakta masih dapat bergabung bersama kami di 081511107107. Tadi banyak kafenya, apakah di sepanjang Jalan Agus Salim ini? Saya sih pengarahnya ke sana sih. Apa juga banyak daerah lain Bu, saya ada yang kafe-kafe gitu? Ada titik-titik yang memang dipakai untuk anak-anak nongkrong biasanya. Jadi ya memang kita ada. Kalau rawan tawuran itu ada di sekitaran Jalan Underpass, kemudian ada di Bula Kapal, Ganda Agung. Nah itu juga yang kemudian ada juga laporan kaitan trek-trekan juga ada ya. Itu ada di depan kantor DPRD, kemudian ada di Jalan Underpass juga. Ya, lagi itu kan jalan besar ya. Betul. Ya lumayan ya. Itu ada yang istilahnya kalau yang trek-trekan gitu keciduk gak sih Bu? Kami kerjasamanya dengan Polsek Rawalumbu ya. Jadi dengan Polsek Rawalumbu, anak-anak yang melakukan trek-trekan itu langsung dilakukan pembinaan oleh Polsek. Oke, jadi jangan diulangi lagi ya. Iya. Baik. Silakan rekan Dakta masih dapat bergabung bersama kami di 081511107107. Kita masih bersama Bu Camat Bekasi Timur. Bu Camat ini juga ada Ibu Tris yang sudah bergabung. Bu Camat, untuk program jalan satu arah yang masuk Agus Salim pagi hari sampai Patal dilanjutin aja Bu sampai jam 21 malam. Oh iya. Silakan. Iya. Terima kasih saran masukannya Bu Tris ya. Karena memang ini adalah upaya pemerintah untuk bagaimana kita mengurai kemacetan di pagi hari. Karena Jalan Agus Salim ini adalah merupakan kawasan pendidikan yang setiap pagi itu padat ya. Jadi kami dengan Dinas Perhubungan tentunya bagaimana kita melakukan rekayasa lalu lintas di pagi hari. Nah, alhamdulillah selama ini masih baik, aman terkendali ya. Yang kemarin agak crowded itu di saat hari pertama anak-anak masuk sekolah tuh ya. Itu lumayan banyak juga yang masuk ke DM saya ya, macet di sekitaran Agus Salim. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai dapat terurai kemacetannya. Dan jam masuk sekolah juga mungkin mempengaruhi ya. Jam masuk sekolah sekarang kembali lagi ke pukul 7. Ya terima kasih, sarannya nanti kita diskusikan kembali. Terima kasih banyak. Mungkin ada ada plus minusnya ya, ada istilahnya terkait dengan hal ini ya. Iya betul. Baik, apalagi jam-jam sekolah, masya Allah luar biasa ya. Kita aja berangkat kerja sama anak sekolah Bu. Iya. Baik, Bu, kemarin kan juga banjir ya. Banjir. Nah, bagaimana dari Ibu
bisa mengantisipasi istilahnya agar nggak terlalu meluas dan istilahnya bisa berkurang begitu Bu? Iya. Banjir itu di Kecamatan Bekasi Timur ada yang banjir kiriman yang berasal dari Kali Bekasi dan banjir karena curah hujan yang tinggi. Jadi Kecamatan Bekasi Timur ini pun merupakan salah satu kecamatan yang dilalui Kali Bekasi. Benar. Itu ada di Kelurahan Margahayu dan Kelurahan Bekasi Jaya yang di sini terang ya, tapi tiba-tiba ada air gitu ya. Tapi ya memang kita berupaya bagaimana caranya untuk minimal early warning kepada masyarakat pada saat curah hujan tinggi di di Bogor begitu ya. Di kita ini persiapannya berapa jam lagi nih air ini tiba di sini. Nah, itu udah terkoneksi dengan masyarakat yang ada di sekitaran Kali Bekasi. Jadi di Kelurahan Bekasi Jaya ini ada di RW 7, RW 8. Kemudian sebagian RW 13 ya, dan di Margahayu itu ada di RW 3, RW 2 ya, yang memang dilalui Kali Bekasi. Dan selama ini memang kami juga berupaya bagaimana kita punya pintu air Kali Lengkak yang beberapa waktu lalu mungkin viral juga ya, ada yang setirnya hilang lah, inilah itulah ya. Jadi kami bagaimana caranya supaya masyarakat ini baik dari banjir yang diakibatkan karena meluapnya Kali Bekasi atau curah hujan yang tinggi ya, kami berupaya bagaimana caranya sebagai pemerintah kami untuk bisa melayani masyarakat dan meminimalisir sampai dengan lebih tinggi lagi ya, seperti karena curah hujan yang tinggi misalnya banyaknya sampah yang ada di wilayah kita. Ini para lurah juga alhamdulillah sudah melakukan sosialisasi penanganan sampah. Kita lihat Bapak Ibu sekalian pemirsa Dakta ya, di sekitaran saluran sekunder Rawabaru. Nah, ini juga yang mungkin Bapak Ibu nggak tahu namanya, itu namanya saluran sekunder Rawabaru. Ini yang kita ada kali underpass, yang Bapak Ibu bilang kali underpass. Nah, itu namanya saluran sekunder Rawabaru ya. Di bawah rel itu ya? Ya, betul. Nah, itu kan di depannya Rusunawa itu banyak sekali sampah kalau kita angkut oleh pasukan Dinas LH, kemudian banyak lagi kita angkut, banyak lagi. Nah, kemarin Ibu Lurah Bekasi Jaya sudah melakukan juga sosialisasi bagaimana kita mengurangi debit sampah. Jadi mengurangi dari menyelesaikan dari hulunya. Jadi masyarakat itu bagaimana caranya ya, kita memberikan edukasi kepada masyarakat jangan buang sampah di kali ya. Kemudian bagaimana caranya masyarakat ini sudah memilah sampah dari rumah. Jadi sampah itu ternyata bernilai ekonomis juga loh gitu ya. Jadi dengan botol air mineral dan lain sebagainya, kardus, plastik itu bisa dipisahkan, dan kita bekerja sama dengan BSIP, Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi. Baik, ini ada pertanyaan juga, nggak disebutin namanya. Bu Camat, langkah ke depannya apakah akan dibangun kembali SMP negeri yang baru karena wilayah Margahayu hanya 1 titik sekolah SMP negerinya? Terima kasih. Nah, terima kasih banyak. Kemarin ini kami sudah mengusulkan, kebetulan ada dari Margahayu itu ada forum juga Bu Lurah ya, di lingkungan RW 12 Kelurahan Margahayu yang menginginkan dibangun sekolah di Kelurahan Margahayu. Nah, warga masyarakat alhamdulillah sekarang ini sudah sangat proaktif ya, Mbak Ulfi ya. Mereka itu mereka yang malah ini Bu Camat, lahannya ini di sini itu malah udah menentukan udah menentukan ada ya. Iya, luar biasa, udah ada panitianya, udah luar biasa lah. Ini lahannya di sebelah sini, kemudian mengajukan kepada Dinas Pendidikan. Kami juga sudah melakukan usulan ya kepada Dinas Pendidikan bagaimana Kelurahan Margahayu ini juga memiliki SMP yang baru gitu. Baik, mudah-mudahan segera terrealisasi. Amin, ya. Ya. Baik, ada Ibu Atun ini bertanya, Bu Camat mau tanya kalau untuk pembuatan akte kematian di kecamatan atau di kelurahan dan apa aja syaratnya. Pembuatan KIA bisa langsung datang atau tidak, dan syaratnya seperti apa? Iya. Kalau akta kematian kebetulan ini masih kami layani di kecamatan ya.
dengan persyaratan surat kematian tentunya, baik itu dari rumah sakit maupun dari kelurahan ya. Kemudian ada KTP KK. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak jangan kaget kalau pada saat terbit surat kematian itu secara otomatis di KK-nya sudah terhapus. Jadi sudah tidak ada lagi di KK-nya. Kadang ibu-ibunya nih pada kaget nih, misalnya ada bapaknya yang, mohon maaf ya, bapaknya meninggal dunia, buru-buru lah bikin lah ya akte kematian, terbitlah akte kematian, otomatis nanti terbit kakaknya juga. Mereka wah kok nama suami saya udah nggak ada lagi ya. Memang pada saat terbit sudah meninggal itu dihapus dari dokumen kependudukan. Jadi udah tidak ada lagi dokumen kependudukannya, baik di KK maupun di dokumentasi yang lain, dokumentasi kependudukan yang lainnya. Nah ini syaratnya mudah dan semua dokumen kependudukan itu gratis, tidak dipungut biaya ya. Jadi apabila ada yang memungut biaya, mungkin itu adalah oknum atau warga masyarakatnya minta tolong gitu. Jadi Bapak Ibu pemirsa Dakta, sekarang pelayanan kependudukan itu sangat mudah. Bisa datang ke kelurahan, bisa datang ke kecamatan, sendiri diurusnya. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin menggunakan jasa dan lain sebagainya, ya mungkin itu adalah mereka yang urusan dibayar mereka dengan jasa gitu ya. Tapi semua dokumen kependudukan gratis. Datang ke kecamatan untuk akte kematian. Kemudian untuk KIA itu tadi ya, KIA itu adalah mereka yang 0 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari ya. Karena 17 tahun itu mereka udah terbit KTP ya. Bisa langsung di kecamatan untuk pengurusan KIA ya. Itu dengan membawa pas foto, nanti sudah ditentukan. Anak-anak tuh biasanya fotonya bebas ya, tidak ada latar warnanya di belakang ya. Mudah juga dilakukan. Nah ini KIA menjadi yang urgent sekali nih. Anak-anak kita harus punya KIA. Karena apa? Karena pada saat wajib. Karena pada saat dia daftar sekolah, sekolah negeri ya, itu persyaratannya adalah diantaranya memiliki KIA. Jadi ayo warga Kota Bekasi Timur ini segera membuat KIA untuk anak-anak di bawah 17 tahun. Oke, baik. Ini ada Pak Kusnadi juga. Saya menyampaikan kekhawatiran saya, Bu Camat, karena sering lewat Agus Salim, ada beberapa titik yang mengkhawatirkan mengenai pohon ya. Karena kan kemarin juga di Batal ya juga sudah ada penebangan ya. Ini di perumahan BJI ada portal 2, ada pohon asem gede banget pinggir jalan, kondisinya kering. Kemudian di MTS depan kafe yang sudah mau dijual ada pohon yang cukup rindang namun ke jalan. Kemudian di pojokan SMP 3 ada pohon kering dan juga mengkhawatirkan kalau patah ke jalan atau ke sekolah. Mohon dikondisikan ini Bu Camat. Terima kasih dan Lope Sekebon untuk Bu Camat dan Dakta. Terima kasih. Lope Sekebon. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Kusnadi ya. Silakan untuk titik-titiknya dikirim kepada kami, bisa melalui, nanti kami cek melalui Instagram. Kami akan bekerja sama dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, karena di sana petugas potongnya, petugas pangkasnya ada di Dinas Bina Marga. Jadi apabila kondisi pohonnya sudah membahayakan tuh sampai dengan ke jalan, kemudian ada yang menyentuh kabel-kabel listrik ya, kami juga secara berkala melakukan pemangkasan pohon yang ada di lingkungan kami. Ya mungkin ini juga terluput dari pandangan kami ya, karena secara berkala kami melakukan pemangkasan kepada pohon-pohon besar yang ada di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur ini. Iya, baik. Apalagi kan ini juga masih hujan ya, angin kencang, takutnya ganggu juga kena pengguna jalan ya Bu ya. Mungkin nanti juga bisa masyarakat lebih aware lagi ya. Karena kan mungkin Bu Camat nggak 24 jam lewat jalan semuanya ya. Jadi butuh bantuan juga dari masyarakat ya. Kemudian ada Pak Triyono di Bekasi Tugu. Bu Camat, kalau buat surat ahli waris apakah bayar nih? Silakan. Ya, terima kasih Pak Triyono ya. Kalau untuk pengurusan ahli waris itu juga tidak dikenakan biaya ya.
Jadi kalau pengurusan ahli waris memang mohon izin terkadang masyarakat itu kok lama sekali pembuatan ahli waris, karena ahli waris ini tidak dapat diwakilkan untuk penandatanganannya. Dan kemudian persyaratannya itu adalah kami juga harus meneliti dengan betul sekali ya bahwa mereka itu adalah ahli waris daripada pewarisnya. Jadi ada yang namanya pewaris dan ahli-ahli warisnya di bawahnya terdiri dari istrinya atau suaminya maupun anak-anaknya ya. Jadi dicek satu persatu betul atau tidak mereka ini adalah ahli waris dari yang bersangkutan, dan untuk penandatanganannya berdasarkan domisili yang bersangkutan. Jadi dalam form ahli waris itu misalnya ahli warisnya itu ada 4. Nah 4 ini ada yang 1 warga Kecamatan Bekasi Timur, ada 1 warga Kalimantan, 1 warga Jawa Timur misalnya. Nah itu berdasarkan domisili kartu tanda penduduk yang bersangkutan, lurah camatnya itu yang menandatangani gitu. Jadi Bapak Ibu pemirsa Dakta, memang kalau kaitan dengan ahli waris terkadang kami juga agak detail untuk memeriksanya. Khawatir nanti ada ahli waris yang tidak masuk ke dalam susunan ahli waris, atau sebaliknya dia harusnya bukan ahli waris tapi masuk gitu ya. Jadi harus hati-hati sekali dan tidak berbiaya ya. Kecuali mungkin ada beberapa yang mengurus ahli waris satu paket dengan pengurusan akte jual beli. Nah, itu yang berbeda kondisinya, apalagi mungkin nanti akan ditingkatkan kepada sertifikat. Nah, itu juga berbeda. Tapi kalau untuk ahli warisnya sendiri tidak berbayar. Baik. Mungkin bisa tanya langsung ke kelurahan atau ke kecamatan ya, untuk ditanyakan. Tapi kalau ada yang berbayar ya nggak usah ya. Iya. Lapor aja ya. Baik. Nah tentunya dari Kecamatan Bekasi Timur, dari Ibu dan juga dari Lurah, untuk mengapresiasi masyarakat yang sudah berpartisipasi memberikan laporan-laporannya terkait dengan jalan dan sebagainya, ini seperti apa ini? Ya, kalau apresiasi sebenarnya begini, kami ini setiap ada keluhan masyarakat, laporan masyarakat, kami berupaya untuk segera untuk menindaklanjuti. Seperti misalnya Bu Camat, ini ada asap yang bakar sampah. Nah itu juga lapornya ke Camat juga gitu ya. Banyak masyarakat kita ini alhamdulillahnya sangat komunikatif sekali gitu ya. Dan kami juga apresiasi untuk masyarakat yang memberikan informasi-informasi seperti itu. Dan memang tadi sampaikan Mbak Ulfi bahwa kita ini ya memang nggak 24 jam lewat tanah itu misalnya seperti itu ya. Tapi dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, bentuk apresiasi kami ini adalah langsung menindaklanjuti. Jadi berdasarkan laporan Bapak A misalnya, Bu Camat, ini ada masyarakat yang dengan kemiskinan ekstrim, tapi dia belum dapat bansos atau dia belum masuk ke dalam data tunggal itu tadi ya. Nah kami dengan PSM, PKH itu melakukan asesmen. Kalau misalnya diperoleh dia masuk ke dalam desil 1 atau desil 2, untuk selanjutnya kami masukkan. Jadi selama ini kami berupaya untuk terus bekerja lebih baik lagi ya, dengan semua permasalahan yang ada di lapangan kita tindak lanjuti, baik sekecil apapun itu gitu. Jadi kalau yang mungkin Bu Camat ada yang belum ditindaklanjuti, silakan masuk ke DM saya, karena saya juga semua juga sudah tahu ya, atau DM-nya kecamatan. Baik. Terakhir apa yang disampaikan kepada warga Bekasi Timur melalui Radio Dakta, Bu Camat, silakan. Terima kasih mungkin yang pertama ya kami ucapkan kepada warga Kecamatan Bekasi Timur yang sangat sudah luar biasa memberikan supportnya kepada kami yang ada di kelurahan maupun kecamatan ya. Wabil khusus para ketua RW, ketua RT, para tokoh masyarakat, LPM, BKM yang ada di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur. Karena medannya Kecamatan Bekasi Timur ini tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Padat penduduk, dengan semakin banyaknya penduduk berbanding lurus dengan permasalahan yang ada di lapangan. Tapi karena memang selama ini komunikasi berjalan dengan baik, para lurahnya juga alhamdulillah langsung turun ke lapangan ya, kemudian juga para pengurus RT RW-nya juga aktif, masyarakatnya
segera memberikan informasi apabila ada permasalahan di lapangan. Akhirnya kami melakukan kerja-kerja kami ini merasa ayo kita bareng-bareng sinergi kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dan setiap 2 bulan sekali kami juga melakukan rapat sinergitas dengan para ketua RW, RT yang ada di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur ini secara berkeliling dari kelurahan satu ke kelurahan yang lain. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih kepada warga Kecamatan Bekasi Timur. Apabila ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, yang ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Mungkin kalau nggak bisa ketemu kami yang ada di kelurahan kecamatan, bisa DM melalui Instagram ya. Insya Allah kami akan tindak lanjuti. Dan terima kasih juga untuk semua pencapaian lingkungan Kecamatan Bekasi Timur. Dan apabila kami juga masih banyak kekurangan, ayo kita bersama-sama perbaiki. Gitu. Baik, terima kasih Bu Camat sudah hadir di Dakta. Semoga tetap sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.